bersama raja menuju matahari jalan segala jalannya sepanjang hidupku rasakan hatimu pelukan cintamu yang terindah. Ya, salam saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada. Salam berjumpa bersama kami di program YouTube channel GKI Sekenah Glory Wonosobo. Baik, di sini sudah datang seorang yang cantik sekali ini, ya, sudah menggunakan baju yang luar biasa. Kenapa menggunakan itu? Nanti kita akan tanya ya. Namun sebelumnya, mari kita perkenalkan teman kita. Siapa dia? Kenapa dia menggunakan baju seperti ini? Silakan. Perkenalkan, nama saya Sarah Dila. Saya dari JKI Sekenah Glory Wonosobo. Ya, Sarah Dila. Ya. Kalau boleh tahu, ini sebenarnya baju apa sih seperti ini? Ini jubah untuk menari. Oh, jubah untuk menari ya. Oke. Boleh saya panggil Dila saya? Ya, boleh. Oke, Dila. Dila ini melayani Tuhan, menjadi penari Tuhan itu sejak kapan? Saya itu menari mulai saat kuliah semester awal. Saat kuliah semester awal, berarti berapa tahun ini ya? Oh, udah lama sekali mungkin ya? 7 tahun. 7 tahun, wah luar biasa. Melayani Tuhan selama 7 tahun ini. Sebenarnya motivasi Dila itu kok nggak ke musik atau yang lainnya, tapi kenapa harus menari ini? Alasan saya mengapa saya menari sebenarnya bukan karena saya punya skill yang bagus, bahkan mungkin buat saya sendiri Ya. ini sebuah anugerah bisa menjadi seorang penari. Dari secara skill mungkin saya masih terlalu banyak kekurangan dan itu yang harus terus saya kejar. Tetapi alasan saya menjadi penari adalah saat saya waktu kuliah itu saya bermimpi saya menangis dan memakai sebuah jubah, dan saat itu Tuhan mengajak saya untuk menari. Ya. Jadi ada sebuah mimpi dan Dila diberikan sebuah jubah itu ya, di alam mimpi itu ya. Dila masih ingat jubahnya itu seperti apa? Jubahnya itu sangat simpel sekali, jubah seorang imam. Saat itu saya sedang berdoa untuk kampus saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang di sekitar saya. Ya. Luar biasa sekali, Tuhan sendiri datang dan memberikan sebuah jubah sehingga Dila ini terpanggil ya, melayani Tuhan dalam khususnya dalam tarian gitu ya, penyembahannya dia itu, pujinya dia itu melalui tari. Selama menari ini apakah ada rintangan atau didikan yang sudah dilalui menjadi seorang penari? Untuk rintangan dan didikan, sebetulnya selama 7 tahun saya menjadi seorang penari, saya tidak terus stay. Saya sempat 2 kali, kalau tidak salah 2 kali saya pernah lari dari panggilan. Karena yang pertama saya merasa skill saya tidak seperti teman-teman saya yang lain. Bukan cuma kaku, tapi saya ini memang jujur saya pelupa. Untuk menghafalkan tarian, saya butuh usaha yang lebih keras daripada teman-teman yang lainnya. Dan didikan itu yang saya lalui melalui para pemimpin, itu buat saya itu sebuah polesan yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Dan saya sangat bersyukur sekali seberapa saya jauh Tuhan terus menangkap saya untuk menjadi seorang penari. Jadi Tuhan itu mengangkat saya sebagai seorang penari bukan karena skill saya, tapi itu memang lahir dari kerinduan Tuhan sendiri. Jadi intinya Dila pernah
gitu, betul, gitu ya. betul sekali. Wah, aku tidak layak mungkin seperti itu. Tapi Iya. Tuhan melayakkan sendiri. Gila. Ya, puji Tuhan sekali ya. Dila masih menari sampai saat ini ya. Iya. Puji Tuhan. Dila, apakah setiap jubah ini sama atau berbeda-beda? Maksudnya saat sekarang pujian ini jubahnya harus yang A atau misalnya pujian atau penyembahan yang semangat, jubahnya harus berbeda atau sama semua atau terserah kita, atau ada seperti bimbingan Roh Kudus atau suara Tuhan, kamu harus menggunakan jubah yang ini, atau pengalamannya sampai saat ini seperti apa? Ini untuk hal dalam ibadah atau kita pribadi? Kita ke ibadah dulu. Ibadah ya. Ya, ibadah dulu. Kalau untuk jubah di suatu ibadah, untuk penari sebetulnya dasar yang harus kita miliki adalah keintiman dengan Tuhan. Ya. Saya pun sampai hari ini masih terus mengejar, karena yang namanya keintiman itu dalam dan pasti akan ada terus lapisan demi lapisannya. Ya. Untuk jubah yang kita pakai itu harus tepat. Saat ibadah itu Tuhan mau membagikan apa untuk jemaat, apa yang mereka perlukan. Karena kita penari adalah seperti saluran pipa yang menyalurkan apa yang dari surga itu menyentuh bumi. Amin. Jadi setiap jubah itu kita harus benar-benar tanya Roh Kudus, tanya Tuhan, hari ini Tuhan mau membagikan apa. Macam-macam jubah, contohnya seperti yang saya pakai ini adalah jubah mempelai. Ya, ya. Dan setiap detail-detail jubah itu memiliki artinya sendiri-sendiri. Contohnya ini bulu artinya pengorbanan, domba yang keluh. Ya. Kemudian ada di sini mawar putih, bisa berarti juga kekudusan. Dan di sini juga ada kain yang berkilau warna silver, artinya di sini keilahian. Dan warna biru ini sendiri menggambarkan kehidupan, Roh Kudus dan keintiman. Gitu. Ya. Oh, jadi setiap jubah itu, setiap detailnya itu ada artinya ya. Iya. Berarti setiap penari itu membuat jubahnya tidak asal aku ingin seperti ini, aku ingin seperti ini, enggak ya? Tidak. Ternyata itu ada artinya sendiri, dan itu didapatnya apakah dari apa ya, Roh Kudus sendiri yang memberikan, atau melihat wah itu punya itu bagus, aku mau yang seperti Ya. itu bagaimana? Terkadang kita sebagai penari kita melihat jubah yang ini bagus, tapi sebetulnya yang kita kejar adalah Tuhan maunya kita pakai apa. Jadi penari itu kenapa kita harus pakai jubah yang bagus? Ya. Karena kita mau menari di hadapan Raja segala raja. Amin. Bahkan seorang penari kenapa harus bermakeup? Ya. Bukan untuk show, bukan untuk ditampilkan ke orang-orang, tapi kita betul-betul berdandan seperti seorang mempelai menghadap Raja segala raja. Ya, amin, luar biasa sekali. Jadi setiap baju itu bukan asal kita mau membuat ya. Ya. Kadang mungkin dengan doa dulu baru Doa. bisa diberi gambaran harus membuat jubah Ya. yang seperti ini. Dan setiap jubah ada harga yang harus dibayar. Maksudnya harga yang sudah itu belum? Contohnya ini ada bulu Iya. berwarna putih. Ini artinya bulu itu artinya pengorbanan. Bulu domba. Iya. Kita harus menjadi domba yang keluh. Mungkin harga yang harus dibayar adalah kita berkorban. Kita tahu itu salah, tapi kita memilih untuk diam dan tidak membela diri. Seperti di firman Tuhan di Perjanjian Lama dikatakan, aku keluh, aku diam, dan aku tidak membela diri. Seperti domba yang keluh, aku dibawa ke pembantaian, seperti itu. Oke, ini tentang baju ya. Kira teman-teman sudah mulai paham ini ya pengertiannya. Terus di depan kita ini ada berbagai macam
ini untuk pendukung tarian ya, bagian tarian. Di sini ini apa ini? Seperti ini. Itu gandum. Gandum, oh ini simbol gandum ya. Untuk apa ini gandum? Gandum. Jadi setiap alat-alat yang di sini bukan kreativitas dari manusia. Ya. Ini semua apa yang diturunkan dari surga, apa yang kita lihat dari surga, kemudian kita aplikasikan menjadi alat-alat nari. Contohnya di sini ada gandum. Gandum ini berbicara tentang kelimpahan, berbicara tentang tuayan. Jadi saya pun masih belajar sampai hari ini. Untuk menjadi seorang penari, kita harus terus mengejar sampai semua alat yang kita angkat itu bahkan bisa menjadi daging dalam hidup kita. Contohnya gandum, berarti kita harus sampai mengalami yang namanya kelimpahan, tuayan jiwa-jiwa dalam hidup kita, seperti itu. Ini di sini ada tamborin, ada kecapi, ada bunga, ada ini ada selendang. Ini warna-warni ini. Iya, ini warna pelangi, Pak. Warna pelangi ya? Iya. Warna pelangi. Warna Ini pelangi. maksudnya apa ini warna pelangi ini? Warna pelangi artinya perjanjian Tuhan. Terus ada di perjanjian lama Ya. saat Nuh di dalam kapal bahteranya Tuhan menunjukkan pelanginya. Terus ada sebenarnya masih banyak sekali ya. Banyak sekali, Pak. Saya juga pernah melihat itu yang lari menggunakan pedang itu. Iya. Pas mungkin harus menggunakan alat seperti itu. Jadi sampai gitu ya pesan Tuhan. Iya, jadi memang penari itu menyampaikan apa yang dari surga untuk turun ke bumi. Jadi selain jubah juga didukung dengan simbol-simbol seperti ini ya. Ya, ini namanya alat-alat profetik. Alat-alat profetik, alat-alat profetik teman-teman. Perhatikan ya. Ya, Dila. Untuk gerakan tari sebenarnya apakah setiap gerakan tari itu ada artinya atau hanya asal aku ingin memuji Tuhan seperti ini atau bagaimana? Bisa sedikit dijelaskan? Kalau untuk gerakan nari, setiap gerakan itu memiliki artinya, Pak. Ya. Dan itu semua lahir dari apa yang Tuhan sampaikan sendiri. Dan setiap penari perlu mengetahui kita semua bahwa ada yang namanya malaikat tari-tarian. Malaikat tari-tarian. Malaikat tari-tarian. Jadi setiap gerakan itu kita nggak bisa dibilang bisa sembarangan bergerak. Jadi apa yang kita gerakan, kita tuh hanya menirukan apa yang malaikat tari-tarian gerakan dan contohkan ke kita. Begitu. Jadi ada yang dikasih penglihatan seperti itu ya. Penglihatan, Terus kita mimpi. sampaikan dari mimpi-mimpi Iya. itu ya, disampaikan ke teman-teman penari harus nari seperti ini gitu. Iya, karena gerakan nari itu untuk membalikkan gerakan tarian yang dunia buat. Gerakan contohnya Contohnya tari tradisional, modern dance, hip hop. Nah, itu juga termasuk gitu. sebenarnya gerakan tarian itu ada berapa bagian sih? Tari-tarian itu umumnya ada 3. Penari untuk gerakan single, pasangan, kerub. Tapi beberapa tahun terakhir ini ada yang namanya serafim. Serafim. Iya. Itu serafim. Serafim itu adalah malaikat Tuhan yang sebetulnya cuman ada di surga. Dia tidak ke bumi, jadi dia cuman ada di surga. Iya. Luar biasa sekali pengalamannya, sudah begitu banyak ya. 7 tahun bukan hal yang sebentar gitu. Sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman tentunya ya. Coba Dila sekarang tadi ada kembalian. Bisa praktekkan nggak satu atau 2 gerakan saja? 1 atau 2 gerakan Gerakan saja. Iya. Oh ya, ini untuk yang single itu biasanya kan kita menari Iya, sendiri. iya. Tapi kalau pasangan itu melambangkan hubungan Tuhan dan jemaatnya. Untuk yang berpasangan. Yang berpasangan. Kalau kerub itu untuk melambangkan hadirat Tuhan. Begitu juga serafim, hanya serafim itu levelnya di atas kerubim. Iya. Bisa sedikit ya? Ya.
Yesua Ohavoti, artinya Tuhan mencintai saya. Gerakan ini pertama kali keluar saat ada lagu Yesua Ohavoti. Ya. Ini untuk gerakan yang single. Kemudian ada gerakan kerup. Ini gerakan yang paling simpel sebetulnya, seperti ini. Ya, menutup. Ini artinya Artinya melambangkan hadirat Tuhan. melambangkan Hadirat hadirat Tuhan ada di situ. Ya, Itu ya. ya. Iya. Ini ada sayapnya, biasanya ada sayap. Oh, menggunakan yang sayap-sayap itu. Iya. Iya, menggunakan sayap-sayap. Iya. Wah, luar biasa sekali. Ternyata menyenangkan juga ya, memberi pujian penyembahan kita melalui tari-tarian ya. Iya. Pesan apa yang akan disampaikan Dila sebagai seorang penari Tuhan untuk teman-teman di luar sana, khususnya untuk yang melayani di tari atau nantinya akan terpanggil untuk melayani Tuhan, menari untuk Tuhan. Untuk pesan ini juga buat saya firman Tuhan, semua pesan itu seperti pedang bermata dua. Untuk teman-teman penari yang lain dan juga untuk diri saya sendiri. Hari-hari ini penari akan dibawa Tuhan untuk memasuki 4 ujian. Yang pertama, ujian karakter, ujian upgrade, ujian ketepatan, dan ujian jati diri. Jadi akhir-akhir ini, hari-hari ini, Tuhan sedang membawa kita untuk ke level selanjutnya, di mana di situ karakter kita, di mana setiap 9 buah roh itu kita minta Tuhan untuk bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ujian upgrade, Tuhan mau melantik kita untuk mempunyai tugas dan mandat baru untuk menggelar karpet merah untuk kedatangan Tuhan. Kemudian ujian ketepatan, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan face to face, bukan hanya ada jarak berapapun, tapi benar-benar tidak ada jarak, dan membawa senjata dalam ketepatan. Dan kemudian ujian jati diri. Setiap kita harus mengetahui dulu destininya kita. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah menyerah untuk menjadi seorang penari. Karena sejujurnya untuk menjadi seorang penari itu memang tidak mudah secara manusia. Karena ketika kita menari, kita membawa seluruh tubuh kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya semua anggota tubuh kita itu untuk melambangkan kekudusan Tuhan. Jadi dalam sehari-hari kita harus yang namanya menjaga kekudusan. Dan yang paling menjadi dasar adalah keintiman dengan Tuhan. Tanpa keintiman kita tidak akan tahu kapan kita harus bergerak dengan gerakan-gerakan tertentu dan alat tertentu. Dan terlebih lagi kita harus menangkap hati Raja. Ya, amin. Luar biasa sekali. Terima kasih Dila atas share-nya. Saya akan tutup dengan satu ayat dari Mazmur 150 ayat 4. Pujilah Dia dengan rebana dan tarian. Pujilah Dia dengan kecapi dan seruling. Salam jumpa lagi. Shalom. Tuhan